Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri adalah sebutan dari kota Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara. Dan ternyata daerah ini merupakan daerah yang pernah melahirkan para raja-raja Sunda. Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Check it out. Sahabat Serintil, Daya Sunda Sembawa atau yang biasa kita kenal dengan Jayagiri adalah sebutan dari kota Bekasi pada waktu tempo dulu sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara pada tahun 358 sampai 669. Luas kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga sampai ke wilayah Sungai Cimanuk atau Indramayu, Jawa Barat. Menurut para ahli sejarah, letak Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi sekarang ini. Daya Sunda Sembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa tahun 669 sampai 723 Masehi. Pendiri kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan raja-raja sampai generasi ke-40, yaitu Ratu Ragumulya pada tahun 1567 sampai 1579 Masehi. Raja Sunda Kelapa yang juga disebut sebagai Kerajaan Pajajaran yang terakhir. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberikan informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Di antaranya dengan ditemukannya 4 prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan Piteket dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi Jayadewa pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke-5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanegara abad ke-8, Kerajaan Galuh dan Kerajaan Pajajaran pada abad ke-14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa atau Jakarta. Sedangkan kalau kita tilik sejarah sebelum tahun 1949, kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari zaman ke zaman, sejak zaman Hindia Belanda, penduduk militer Jepang, Perang Kemerdekaan, dan zaman Republik Indonesia. Di zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan kewedanan atau distrik, termasuk Regentschap Meister Cornelis. Saat itu kehidupan masyarakatnya masih dikuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut berubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia kemudian diganti dengan nama Jakarta. Regentschap Meister Cornelis menjadi Ken Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Nama Ken menjadi kabupaten, nama Kun menjadi kewedanan, Son menjadi kecamatan, dan Kun menjadi desa atau kelurahan. Saat itu ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah. Mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong atau Kedung Gede. Pada waktu itu Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryana Atmirharja. Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus. Kedudukannya dikembalikan pada zaman Regentschap Meister Cornelis, yaitu menjadi kewedanan.
Kaudanan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia and Omelanden. Batas bola kapal ke timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Karawang. Sedangkan sebelah barat bola kapal termasuk wilayah negara federal sesuai Staatsblad van Nederland Indi 1948 nomor 178 negara Pasundan. Kemudian sejarah pada tahun 1949 sampai terbentuknya Kota Bekasi. Sejarah setelah tahun 1949 ditandai aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai berikut. Rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemerintah pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, terbentuklah Kabupaten Bekasi dengan wilayah terdiri dari 4 kaudanan, 13 kecamatan, termasuk Kecamatan Cibarusa dan 95 desa. Angka-angka itu secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan moto Sawantara Wibawa Mukti. Pada tahun 1960, kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi yang terletak di Jalan Haji Juanda. Kemudian pada tahun 1982, saat bupati dijabat oleh Bapak Haji Abdul Fattah, gedung perkantoran pemerintah Kabupaten Bekasi kembali dipindah ke Jalan Ahmad Yani nomor 1 Bekasi. Pasalnya, perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi Utara yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa. Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982 dengan wali kota pertama dijabat oleh Bapak Haji Sujono pada tahun 1982 sampai 1988. Sahabat Serintil, demikian sejarah singkat tentang lahirnya para raja-raja Sunda. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi atau ingin meluruskan sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Sejarah ini saya kutip dari bekasikota.go.id. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bye.